Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Danang Nuryawan, calon pengolah data pengukuran dan pemetaan Kantor Pertahanan Kabupaten Banyuasin, peserta Latsar CPNS Golongan 2 Angkatan 10 Kelompok 3 Kementerian ATR BPN tahun 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas substansi materi, yaitu mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government. Pada topik yang pertama, kita akan membahas mengenai manajemen ASN, yaitu mengenai bagaimana kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN, mengenai konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan mengenai mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Yang pertama, mengenai kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengenai hak dan kewajiban, ASN berhak menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mengenai kode etik ASN, kode etik dan kode perilaku ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Lanjut mengenai sistem merit. Sistem merit ini adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Konsep sistem merit itu sendiri, yang pertama, sistem merit dalam manajemen ASN bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang memang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip dari sistem merit itu sendiri, yang pertama yaitu keadilan dan kewajaran, objektif dan berbasis kinerja. Dari pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, yang pertama penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua mengenai penilaian kinerja, dan yang ketiga pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara KASN dan Kemenpan dan RB. Berikut merupakan mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, manajemen ASN, penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan jaminan pensiun dan hari tua. Sedangkan manajemen P3K, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Mekanisme pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, pengisian
jabatan pimpinan tinggi, pejabat pembina kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaan kepada KASN, pengawas pengisian JBT, yaitu KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada PPK. Organisasi yaitu Korps Profesi Pegawai ASN atau Korps Pegawai Republik Indonesia. Organisasi dan sistem informasi merupakan rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN berbasis teknologi, menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Misal contoh yang ada di ATR BPN yaitu simpek.atrbpn.go.id. Masuk ke bahasan topik selanjutnya yaitu pelayanan ASN, yaitu mengenai konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan etiket pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselesaikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik menurut keputusan Menpan nomor 63 tahun 2003 yaitu tentang kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta kenyamanan. Jenis-jenis pelayanan yaitu yang pertama pelayanan administratif menghasilkan produk berupa dokumen resmi seperti KTP, SIUP, dan lain-lainnya. Yang kedua jasa menghasilkan produk jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Yang ketiga barang menghasilkan barang yang digunakan masyarakat seperti makanan, bahan bangunan, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu jenis pelayanan regulatif, pelayanan melalui penegakan hukum dan perundang-undangan. Lalu apa saja jenis pelayanan pertanahan? Yang pertama yaitu pelayanan administrasi berupa layanan pendaftaran tanah, izin penggunaan pemanfaatan tanah, dan lain-lain. Yang kedua pelayanan jasa berupa layanan survei, pemetaan, pengukuran batas dan kawasan, dan sebagainya. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik, yang pertama harus orientasi pada perilaku pelayanan prima, yaitu memiliki harga diri, melampaui yang diharapkan, berorientasi pada pembenahan, memiliki wawasan ke depan, berorientasi pada peningkatan atau perbaikan, perhatian terhadap kualitas, dan berorientasi pada pemberdayaan. Selain itu juga memiliki karakteristik aparatur yang profesional, yaitu melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif, mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan program, komitmen terhadap pelayanan publik, bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, memiliki daya tanggap dan akuntabilitas, memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat keputusan, dan memaksimalkan efisiensi dan kreativitas. Dasar etiket yang seharusnya dilakukan oleh ASN, yang pertama politeness, sopan santun, respectful, menghormati dan menghargai, atentif, penuh perhatian, kooperatif, suka menolong, toleransi, tolerance, informality, sikap ramah, dan self-control, menguasai diri dan mengendalikan diri. Topik bahasan selanjutnya yaitu Wolf of Government atau WOG. Yang
pertama mengenai konsep WOG, yang kedua penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegritas, yang ketiga best practice penerapan WOG di berbagai negara, dan implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. World of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Konsep WOG sendiri sering dipandang sebagai perspektif baru dalam penerapan dan pemahaman koordinasi antar sektor. Misal yang ada di Australia yaitu Australian Public Service Commission. WOG dari konsep bagaimana instansi pelayanan publik yaitu bekerja lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu, atau yang ada di Amerika yaitu United States Institute of Peace, yaitu WOG dengan menekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan karakteristik inti dari WOG itu sendiri yaitu kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari keseluruhan sektor dalam pemerintahan. Penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi dapat dilakukan dengan cara penguatan koordinasi antar lembaga. Masing-masing lembaga dapat berkoordinasi dalam proses pelayanan publik. Dapat dilakukan jika jumlah lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manajeble. Dengan membentuk lembaga koordinasi khusus, lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan lebih tinggi atau setara dengan lembaga yang dikoordinasikan. Dengan membentuk gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang sifatnya atau dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Koalisi sosial merupakan bentuk formal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Berikut merupakan pola pelayanan pendekatan WOG. Dengan teknis fungsional, pelayanan diberikan sektoral yang sifatnya hanya relevan pada sektor itu. Satu atap dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Satu pintu, pelayanan diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang, dan unit kerja pemerintah terkait terpusat dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait. Dengan elektronik, pelayanan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan otomatisasi layanan yang bersifat elektronik. Best practice penerapan WOG di berbagai negara. Yang pertama, Selandia Baru. WOG ini yang dikembangkan melalui integrasi akunting pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, dan ICT. Yang kedua, di Inggris dikembangkan Treasury dengan mengkonsolidasi lebih dari 5.500 akun instansi di sektor publik guna untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas menyeluruh. Yang ketiga, di Australia, integrasi antar lembaga di semua tingkatan dan pendekatan pelayanan publik kepada masyarakat. Dan yang keempat, di Amerika, fokus pada isu keamanan nasional serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menyatukan pemerintah di semua tingkatan. Lalu implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia ada dua. Yang pertama yaitu lapor.go.id, merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional SP4N yang terdiri dari Kementerian Pan-RB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia. Yang kedua, oss.go.id, merupakan sistem pengintegrasian seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri
pimpinan lembaga, gubernur, bupati atau wali kota yang dilakukan secara elektronik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah pemahaman mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan work of government. Saya akhiri, ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum